Kelakuan Bumil cantik. Sudah 2 hari berlalu. Keadaan Anidia sudah membaik. Anidia juga udah periksa ke dokter. Alvano yang melihat istrinya semakin hari semakin kesusahan meminta dokter untuk segera melakukan seizure agar istrinya tidak kesakitan lagi. Tapi Anidia menolak. Semenjak kehamilan anaknya Alvano, sifat Anidia juga sedikit berubah. Dia tetap pada pendiriannya untuk lahiran normal. Tapi kalah nanti saat lahiran tidak bisa normal barulah dia mau di seizure. Setidaknya dia berusaha menjadi ibu yang sesungguhnya buat anaknya. Bagaimana kalau yang ini? Anidia sedang menunjukkan gaun pengantin buat Pipit sang sahabat. Pipit berulang kali menolak untuk membuat acara pesta. Tapi Anidia tetap pada pendiriannya. Dia juga meminta agar Pipit segera melangsungkan pernikahan. Agar Anidia bisa melihat pernikahan mereka seperti pernikahan Lisa waktu itu. Itu sangat bagus. Kau pilihkan saja sesuka hatimu. Aku akan memakainya. Anidia langsung memilihkan gaun yang cantik buat sahabatnya. Dia tidak ingin pernikahan Pipit dan Lisa berbeda. Kenapa nggak tunggu mereka lahir aja sih? Tanya Pipit heran. Entahlah, rasanya nggak seru kalau mereka udah lahir. Bagusnya saat aku hamil aja. Kan kalau kamu dan Lisa udah lahiran, mereka juga bisa melihatnya. Ya sih, tapi kalau sekarang juga nggak kalah seru. Jangan sampai saat kami sedang melangsungkan pernikahan, kamu malah lahiran di sana, kekeh Pipit, dan juga diikuti oleh Lisa. Bagus dong. Berarti mereka juga mau melihat Aunty dan angkonya menikah. Tawa mereka pecah setelah mengatakan itu. Sementara di tempat lain, Mia sedang marah-marah karena rencananya berantakan. Kenapa juga Hesti mengambil keputusan tanpa memberitahu kepadanya terlebih dahulu? Dasar bodoh! Kenapa juga dia bisa begitu yakin kalau rencananya bakal berhasil? Ucap Mia marah. Ya, aku juga heran sama pemikiran wanita bodoh itu. Kenapa juga dia senekat itu? Apa kalian tahu gimana kondisinya sekarang? Tanya Mia pada bawahannya. Yang kami tahu perempuan tersebut sempat mengancam semua orang di mansion Tuan Alvano menggunakan pisau yang diletakkan di leher Nyonya Alvano. Dia hampir berhasil. Tapi ada satu bodyguard yang berhasil mengalahkannya. Makanya dia kalah. Jawab pengawal tersebut secara detail. Biarkan saja dia mati di tangan mafia itu. Ada dia juga nggak berguna sama sekali. Ucap istrinya Georgie. Sementara Rosa, saat ini sedang berada di apartemen sederhananya. Dia sedang mengurus putrinya sebelum berangkat mencari pekerjaan untuk bertahan hidup. Mama hati-hati di jalan ya. Semoga cepat mendapatkan pekerjaan. Rosa mengangguk dengan air mata yang membasahi pipinya. Apakah ini karma bagiku dan putriku? Dulu aku meninggalkan suami dan anakku dalam keadaan susah. Dan sekarang aku dan anakku yang lain ditinggal oleh suamiku juga dalam keadaan susah, batin Rosa. Meski suaminya bukan sengaja meninggalkannya, tapi tetap saja itu karma yang harus dia terima saat ini. Dia sudah mengirim surat lamaran ke salah satu kantor tapi ditolak. Rosa tidak punya pilihan lain. Dia kembali mengirimkan lamaran kerja ke salah satu toko. Kebetulan tadi pagi ada telepon masuk dari toko pakaian tersebut dan dia diterima. Anidia yang sedang berjalan keliling taman merasa kakinya sangat pegal. Dia dan kedua sahabatnya sejak tadi berkeliling dan diikuti oleh Eve di belakang Anidia. Kenapa juga sih kamu harus jalan seperti ini? Kan sekarang banyak orang yang ingin lahiran secara seizure. Aku hanya ingin merasa menjadi ibu yang sesungguhnya bagi anak-anakku. Terserah kau saja, tapi jangan sampai kecapean juga. Kamu harus menjaga kondisi tubuh agar ada tenaga saat nanti lahiran. Anidia mengangguk mengiyakan perkataan Pipit. Kalau kau mau lahiran normal atau seizure? Tanya Pipit pada Lisa. Aku belum tahu. Tapi aku takut kalau lahiran secara normal. Kenapa? Tanya Pipit dan Anidia barengan. Aku takut karena melihat ibuku meninggal karena melahirkan secara normal. Anidia dan Pipit langsung terdiam. Mereka baru mengetahui bahwa ibu Lisa meninggal karena melahirkan. Kenapa kau baru cerita sekarang? Kalian gak nanya? Jawab Lisa serius. Lalu kenapa kau membenci ayahmu? Tanya Pipit lagi. Karena saat itu dia sedang bersama wanita lain,
dan tidak peduli pada ibuku. Air mata Lisa seketika langsung jatuh. Anidia dan Pipit spontan memeluk tubuh sahabatnya yang rapuh itu. Makanya Lisa sangat takut saat tahu dia hamil. Dia takut nasibnya sama seperti ibunya. Dan yang paling dia takutkan lagi adalah jika dia meninggal dan anaknya selamat. Setelah itu pasti bayinya akan terlantar seperti dia karena ayah dari bayinya pasti menikah lagi. Setelah adegan sedih tersebut, mereka segera masuk ke dalam. Hari sudah semakin sore. Tidak baik bagi Bumil seperti mereka masih berada di luar. Saat Batu duduk Alvano juga baru pulang dari markas, Alvano terlihat berbeda dari sebelumnya. Tapi saat pergi suami tampannya itu menggunakan pakaian berwarna putih. Tapi kenapa sekarang saat pulang Alvano menggunakan kaos warna hitam? Ada apa, baby? Kenapa menatapku seperti itu, Kamu habis dari mana? Tanya Anidia. Habis melakukan pekerjaan, baby. Kenapa, Alvano memeluk istrinya untuk bermanja-manja. Tapi Anidia menahan tangan suaminya itu. Aku tanya kamu habis dari mana tadi? Alvano yang melihat perubahan pada mimik wajah istrinya seketika langsung duduk tegak. Apa ada sesuatu yang terjadi? Tanya Alvano bingung. Aku bertanya, Al. Ucap Anidia ngegas. Baiklah, aku habis dari pelabuhan tadi. Aku juga sempat berhenti di toko Tuesday yang waktu itu kamu bilang enak. Dan aku membelinya. Alvano mengambil kotak kue yang dia bawa dari toko kue yang kata Anidia sangat enak menurutnya. Tapi Anidia tidak menoleh ke arah kotak tersebut sedikit pun. Kenapa baju kamu beda? Alvano baru menyadari kalau Anidia sedang mempertanyakan pakaiannya yang berbeda dari sebelumnya. Alvano tersenyum melihat kebodohannya sendiri. Ini, tadi saat di dermaga. Jas dan baju aku basah sayang. Gak mungkin kan aku pulang dalam keadaan basah. Kamu gak sedang bohong kan? Tidak sayang. Honey, sweetie. Alvano memeluk tubuh istrinya yang semakin hari semakin besar saja. Kamu harus mencicipi kue ini ya. Ini sangat enak. Alvano segera membuka kue yang tadi dia beli untuk dimakan bersama istrinya. Sepertinya aku menginginkan kue yang itu deh. Anidia sejak tadi fokus pada kue yang dibawa oleh Jordan. Bukan fokus pada kue yang dibawa oleh suaminya. Tapi waktu itu kamu menyukai kue ini. Aku juga nggak tahu. Aku kepengen sama kue yang itu. Lisa tersenyum mendengar perkataan sahabatnya. Ya udah kalau gitu ambil aja buat kamu. Lisa memberikan kotak kue tersebut pada sahabatnya. Padahal tadi dia sangat menginginkan kue tersebut. Tapi entah kenapa saat melihat kue tersebut sudah ada di hadapannya, Lisa Jetty tidak lagi menyukai kue tersebut seperti tadi. Terima kasih Lisa dengan mata yang berbinar Anidia langsung membuka kotak tersebut dan memakannya dengan lahap. Jordan melihat ke arah istrinya kemudian dia beralih menatap ke arah Anidia yang sedang memakan kue yang tadi dia belikan untuk istrinya. Padahal tadi Jordan mengantri untuk mendapatkan kue tersebut hampir 1 jam. Tapi usahanya sia-sia karena bukan sang istri yang memakannya. Enggak apa-apa sayang. Makasih ya udah susah-susah belikan kue itu tadi. Lisa tahu kalau suaminya sedih. Tapi tidak bisa berbuat apapun. Aku akan membelikan yang baru. Jordan hendak bangun. Tapi Lisa menahan tangan suaminya. Boleh aku minta yang lain? Jordan langsung mengguk. Aku sedang mau makan mangga muda yang ada di belakang. Maukah kamu mengambilnya? Jordan tersenyum kemudian mengguk. Mereka berdua segera pergi untuk mengambil mangga muda yang baru-baru ini berbuah untuk istrinya. Anidia yang melihat sahabatnya pergi hanya diam saja. Selanjutnya dia kembali makan kue tersebut dengan sangat lahap. Ke-157, kedatangan tamu dari luar negeri. Semakin hari tubuh Anidia semakin lemah. Dia merasa pegal-pegal di seluruh tubuhnya. Alvano mencoba membujuk Anidia. Tapi Anidia masih tetap kekeh ingin merasakan melahirkan secara normal. Hari ini Alvano kembali mengajak istrinya untuk ke rumah sakit. Tapi Anidia menolak. Karena baru beberapa hari yang lalu dia pergi ke rumah sakit. Sementara di rumah sakit yang biasa Anidia kunjungin, Sisil juga sedang dirawat. Karena dia akan melakukan operasi Caesar untuk putra pertamanya. Apa yang harus aku lakukan setelah ini, Mah?
Tanya Sisil pada mamanya. Kamu harus berhasil mengambil setengah dari kekayaan tua bangka itu. Biar bagaimanapun anakmu juga berhak atas harta si tua bangka itu. Sisil mengangguk membenarkan saran dari ibunya. Memang sejak dulu dia hanya menginginkan kekayaan dari pria tua itu saja. Sebenarnya masih ada waktu sekitar setengah bulan lagi waktu untuk dia melahirkan. Tapi karena dia sudah tidak sabar lagi, makanya dia melakukan operasi Caesar. Sementara Rosa, saat ini dia sedang bekerja. Pekerjaannya tidak bisa dibilang gampang. Syarat agar dia bisa bekerja di sana adalah melayani bos pemilik toko tersebut. Rosa merasa sangat bersalah pada suaminya, tapi mau bagaimana lagi? Dia terpaksa melakukan itu agar bisa bertahan hidup. Rosa tidak mungkin terus-terus meminta uang pada putri sulungnya. Jikapun Anidia mau memberikannya, belum tentu Alvano memberikannya. Saat sedang bekerja, ponsel miliknya berdering. Rosa melihat nomor yang tidak dikenal menghubunginya. Entah apa yang dikatakan oleh orang tersebut, seketika wajah Rosa langsung panik dan segera meninggalkan tempat tersebut. Malam harinya di kediaman Alvano, Olen dan pelayan lainnya sedang menyiapkan makan malam, karena malam ini akan ada tamu yang datang dari luar negeri untuk bertemu dengan Alvano. Rencananya Alvano menolak untuk bertemu malam ini, tapi Anidia sendiri ingin tahu siapa tamu dari suaminya, makanya Alvano mengundang mereka untuk makan malam di mansion. Sementara Anidia sedang siap-siap karena sebentar lagi tamu suaminya akan tiba. Anidia menggunakan pakaian yang tertutup, karena perutnya semakin hari semakin besar. Itu membuat Anidia sedikit kurang percaya diri. Apa aku terlihat tua menggunakan pakaian ini? Tanya Anidia pada suaminya yang sedang membantu merapikan rambut Anidia. Pakaian itu sangat cocok dengan istriku yang cantik ini. Kamu semakin cantik saat memakai pakaian ini. Puji Alvano yang membuat wajah Anidia berbinar. Aku sudah tahu kau pasti akan mengatakan itu. Lebih bagus mana? Aku pakai baju apa nggak pakai baju? Ucap Anidia menggoda suaminya. Jangan menggodaku sayang, Alvano mengendus leher istrinya yang membuat Anidia seketika geli. Udah sayang geli tau. Bukannya berhenti Alvano malah makin menjadi jeti. Tangannya sampai masuk ke dalam pakaian Anidia. Al jangan lakukan itu. Sebentar lagi mereka sampai. Alvano tidak menghentikan aksinya. Dia terus mencium ceruk leher istrinya sampai membuat Anidia mendesah. Biarkan mereka menunggu, baby. Tok, tok, tok. Alvano masih belum berhenti. Dia tahu pasti tamunya datang. Anidia yang mendengar suara ketukan pintu hendak bangun. Tapi Alvano menghentikannya. Sayang. Kamu membuatku pusing. Barulah Alvano berhenti. Jika menyangkut masalah kesehatan istrinya, Alvano tidak main-main. Kita ke rumah sakit ya. Anidia bangun saat mendengar perkataan suaminya. Aku pusing karena parfum yang kamu pakai sayang. Anidia berjalan mendekati pintu diikuti oleh Alvano di belakangnya. Padahal ini parfum kesukaan kamu, baby. Ya, aku tahu. Tapi entah kenapa aku pusing mencium bau seperti ini. Kamu kurang cocok sama parfum yang ini. Ucap Anidia jujur. Aku akan ganti pakaian. Alvano hendak berbalik, tapi tangannya dihentikan oleh Anidia. Aku tidak mau menunggu lagi sayang. Ayo cepatlah. Anidia menarik tangan suaminya menuju lift. Anidia tidak sanggup turun naik tangga lagi, makanya dia memilih turun melalui lift. Benar saja tadi Jordan yang mengetuk pintu karena tamu Alvano sudah sampai dan duduk di meja makan. Mereka semua sedang menunggu kedatangan tuan rumah. Orang yang datang tersebut tidak lain adalah kerabat jauh almarhum papanya Alvano, yang sudah dia anggap seperti pamannya sendiri. Selamat malam paman, senang akhirnya bisa bertemu kembali dengan paman. Sapa Alvano ramah. Anidia pikir tamu yang dikatakan oleh suaminya adalah orang luar. Bukan paman atau orang yang dekat dengan suaminya. Tapi ternyata. Selamat malam juga Alvano. Selamat karena sebentar lagi kamu akan segera menjadi seorang ayah. Terima kasih paman. Kemudian Alvano beralih ke arah istrinya. Kenalin sayang, ini adalah paman John, sahabatnya almarhum papa sayang. Dan ini istri dan kedua anak mereka. Anidia tersenyum kemudian tersenyum. Selamat malam semuanya. Saya Anidia, istrinya Alvano.
Sapa Anidia. Di antara mereka hanya John dan istrinya yang tersenyum ke arah Anidia. Selamat malam juga Anidia, balas istrinya John. Sementara kedua putri mereka tidak membalas atau tersenyum sedikit pun ke arah Anidia. Yang ada sedari tadi mereka terus menatap ke arah perut Anidia. Sebelum Anidia datang mereka terus menatap ke arah perutnya Lise. Alvano membantu istrinya duduk. Setelah itu baru dia duduk. Oh iya Anidia. Kalau boleh tante tahu. Udah berapa bulan kamu hamil? Udah 7 bulan tante. Jawab Anidia seadanya. Saya pikir mau lahiran. Soalnya perut kamu sangat besar. Anidia tersenyum. Dia sama sekali tidak tersinggung. Karena memang semua orang berkata seperti itu termasuk sahabatnya. Iya tante soalnya kembar. Mata istrinya John langsung terkejut. Tapi kemudian dia tersenyum. Sementara kedua putrinya menatap ke arah Anidia dengan tatapan marah. Usia mereka berdua sekitar 15 tahun mungkin. Karena mereka masih terlihat sangat muda. Anidia sama sekali tidak peduli dengan tatapan marah kedua bocil yang duduk di hadapannya itu. Mereka menikmati makan malam dengan tenang. John juga tidak mengajak Alvano dan istrinya bicara. Mereka sibuk makan dan Alvani sibuk memotong daging untuk istrinya. Setelah makan malam, mereka semua ke ruang tamu untuk berbicara. Alvano juga sudah sangat lama tidak menemui keluarga sahabat papanya, makanya dia ingin mengobrol banyak dengan mereka. Oh iya, kami lupa mengenalkan mereka berdua. Ini namanya Elisa. Dan ini Emily. Mereka putri kembar kami. Anidia hendak menyapa mereka. Tapi Emily langsung berdiri dan diikuti oleh Elisa. Bisakah kita keliling sebentar? John melihat ke arah Alvano. Biar bagaimanapun ini adalah tempat Alvano, tidak mungkin dia langsung mengiyakan permintaan anaknya. Silahkan. Jawab Anidia dengan wajah ramahnya. Elisa dan Emily segera pergi dari sana menuju ke arah taman diikuti oleh Eve di belakang mereka. Maaf kalau kelakuan mereka seperti itu, ucap istrinya John tidak enak hati. Tidak masalah. Wajar kalau mereka tidak ramah pada kami. Karena mereka juga masih remaja dan tidak mengenal kami. Sebenarnya Alvano tidak suka saat melihat istrinya seperti diabaikan seperti tadi. Andai bukan anak dari sahabat ayahnya, mungkin Alvano sudah menyeret mereka dari sana sejak tadi. Mereka mengobrol cukup banyak. Salah satu tentang kedatangan mereka berdua ke sana untuk apa. Jadi begitu Al. Kami ingin kalian mengajari kedua putri kami di sini. Dan paman berharap agar kau memperlakukan mereka dengan baik. Jelas John. Tapi aku tidak bisa paman, tolak Alvano langsung. Kami mohon Al. Mereka tidak bisa lagi dekat dengan kami. Kau tahu sendiri bagaimana kehidupan kamu di sana. Mereka sudah tahu siapa mereka. Paman tidak mau terjadi apapun pada mereka berdua. Tapi aku tidak bisa menempatkan mereka di mansion. Alvano takut mereka marah pada istrinya, dan berujung melukai istri kecilnya. Kenapa tidak sayang? Aku nggak masalah dia di sini. Nanti lama-lama mereka pasti akan dekat dengan kita. Alvano tidak mengerti dengan pemikiran istrinya itu. Entah kenapa Anidia begitu baik, bahkan kepada orang yang baru dia kenal. Apa maksud mama dan papa mengatakan itu? Tiba-tiba John dan istrinya terkejut melihat Elisa dan Emily di belakang mereka. Sayang, kami akan menjelaskan maksud dan tujuan kami mengantar kalian ke sini. Papa sama mama sudah memikirkan masalah ini jauh-jauh hari sebelum kalian lahir. Apapun alasan kalian, aku dan Emily nggak akan mau tinggal di sini. Apa mama sama papa mau menukar kamu dengan anak mereka? Teriak Emily menunjuk ke arah perut Anidia. Alvano menggeram karena melihat istrinya ditunjuk seperti tadi, tapi Anidia mencoba membuat suaminya tenang. Apapun alasannya kami gak akan mau pisah sama papa dan mama. Mereka segera pergi dari sana meninggalkan mansion mewah Alvano. John dan istrinya segera mengejar kedua putri mereka dibantu oleh bodyguard Alvano. Bikin pusing aja, Anidia tersenyum melihat suaminya geram. Dia tahu Alvano tidak suka melihat tingkah mereka. Tapi Anidia juga tidak tahu ada masalah apa yang sedang menimpa keluarga mereka.